Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anda Munir. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang code robotik. Apa sih itu code robotik? Code robotik adalah bidang baru dalam robotika yang saat ini mencakup berbagai domain aplikasi dan paradigma jaringan. Terdapat 5 karakteristik penting yang menjadi dasar pemahaman CR adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah layanan mandiri sesuai permintaan. Kedua ada akses jaringan yang luas. Yang ketiga ada pengumpulan sumber daya. Yang keempat ada elastisitas cepat. Dan yang terakhir ada layanan terukur. Oke. Di sini kita akan menjelaskan tentang yang pertama ada awal mula code robotik, yang kedua ada pendefinisian code robotik, yang ketiga ada prospek aplikasi code robotik, yang keempat ada peta jalan code robotik, yang terakhir kita akan membahas tentang batasan teknologi code robotik. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan awal mula code robotik sendiri. Istilah robot berkemampuan code ini dipresentasikan oleh James Kufner untuk pertama kalinya di IEEE Intel pada konferensi robotika humanoid pada bulan Mei tahun 2010. Dia yang menunjukkan pertama kali potensi jaringan terdistribusi dikombinasikan dengan robotika, terutama untuk meningkatkan kemampuan agen robot yang terbatas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendefinisian code robotik. Sini ada divisi teknologi code mengenai robotika. Sini ada divisi teknologi code mengenai robotika. Ini terbagi menjadi beberapa area, yaitu tidak mudah untuk dipisahkan karena beberapa digunakan oleh ke seluruh subbidang, sementara yang lain sedang membangun komponen saja. Oke, ini saya akan menjelaskan code new network atau CN. Di sini saya akan menjelaskan code network. Salah satu jenis robotika berbasis code yang paling dasar berfokus pada jaringan seperti infrastruktur. Ini yang disebut dengan code network, yang pada dasarnya dibagi menjadi 3 subtipe. Yang pertama ada dalam kasus robotika teleoperat, kontrolnya adalah disediakan oleh operator manusia yang mungkin sedang duduk sebelah atau di benua lain. Tujuannya untuk mencapai telepresence atau virtual yang sepenuhnya mungkin, mampu representasi serta untuk melakukan kompleks tugas. Pada sistem multi robot pada dasarnya didasarkan pada kerjasama robot tanpa campur tangan manusia. Misalnya tim sepak bola robot di mana agen individu bekerjasama untuk mencapai tujuan. Dengan metode ini, sumber daya robot dapat dimanfaatkan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sensor array. Sensor array dapat dianggap sebagai bentuk sistem call atau sistem. Selama robot juga terlibat dalam infrastruktur
di mana mereka adalah penerima informasi dari sensor jarak jauh melalui komunikasi M2. M2M. Ini metode ini berguna untuk sistem pendukung kehidupan dalam penyelamatan skenario robot atau memberikan dukungan tur layanan di pusat pembelanjaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cloud computing atau CC. Cloud computing mengubah fundamental komponetik saat ini dan berputar-putar di lapangan robotika. Tugas berat CPU seperti pengenalan gambar, pengenalan suara, perencanaan jalur dapat dilakukan di cloud. Ini berarti bahwa perangkat keras yang lebih murah dapat dibangun ke dalam agen selanjutnya akan konsumsi energi dapat berkurang hingga 40%. Ada tugas dan sistem tergantung optimal mengenai komputasi on-board robot dan komunikasi mesin call, yaitu M2C. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cold storage. Cold storage atau CS adalah salah satu kunci yang memungkinkan komponen cloud robotik. Tidak mungkin untuk menyimpan semua pengetahuan manusia dalam satu sistem, apalagi dalam robot. Agen harus diaktifkan melalui call untuk memperoleh pengetahuan baru. Jika robot melihat objek baru, itu mungkin masih dapat mengenalinya melalui pencarian semantik melalui repository call yang identik dan dapat diakses oleh semua robot. Selanjutnya ini untuk contoh sistem call robotik. Untuk di call robotik sendiri itu sistemnya itu menggunakan ROS atau robot operasi sistem. ROS adalah sistem operasi robot bersifat open source yang di dalamnya terdapat library dan tools untuk membuat perangkat lunak robot. ROS merupakan sebuah middleware robot yang dapat menghubungkan perangkat keras robot dengan sistem operasi komputer secara fleksibel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prospek aplikasi cloud robotik sendiri. Cloud robotik pada robot Pillow. Pada PR2 Pillow Grade melakukan tugas ini menggunakan teknologi berbasis cloud dalam urutan berikut. Yang pertama ada menangkap data dengan robot. Ini terjadi di atas robot yang mendeteksi objek dengan kamera 2D dan pemindai 3D. Ini menghasilkan gambar 2D dan 3D point cloud, tetapi hanya gambar 2D yang dikirim diproses ke server cloud. Kedua ada pemrosesan data di server cloud. Jika server mengidentifikasi objek berdasarkan 2D objek berdasarkan 2D, ia mengembalikan model CAD 3D objek ke robot. Dalam kasus PR2, Google Online aplikasi dapat menyediakan unit pemrosesan gambar untuk layanan ini. Yang ketiga ada robot. Robot menerapkan data yang diproses berdasarkan memperoleh model CAD 3D dan titik 3D yang diukur. Robot menemukan posisi objek dan orientasi.
Ini ada peta jalan Colt Robotics. Ini pada tahun 2013 robotik di Amerika Serikat sangat mengandalkan Colt Robotics untuk aplikasi masa depan, dan mereka telah mengidentifikasi 5 area di mana lapangan akan meningkatkan secara signifikan, yaitu yang pertama ada robot di dunia nyata membutuhkan banyak informasi tentang dunia, karena ada keterbatasan kapasitas untuk mengeksplor lingkungan dari berbagai objek. Ada yang pertama, yang kedua ada navigasi robot dapat bergerak maju karena layanan seperti Google Maps cepat dan apps cepat dan andal, sehingga robot bisa melebihi batas onboardnya kapasitas. Ya, di sini ada komunikasi antar robot juga akan berkembang menjadi komponen penting dari sistem robot. Ya, kita perlu mendorong orang untuk membuat sumber terbuka kode berbagai rencana pengalaman. Selanjutnya ada kebutuhan akan kerja manusia tidak hanya terwujud dalam bidang pembangunan, karena jika kita berkembang begitu begitu juga robot otonom, maka operator manusia mungkin diperlukan siapa yang mengkoordinasi di peraturan robot dalam kasus kesalahan tersebut. Sini ada batasan teknologi Colt Robotics. Oke, sekian, terima kasih. Itu aja yang dapat saya sedikit jelaskan tentang mengenai Colt Robot. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.